Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Saudara patut bersyukur karena ada di dalam sebuah gereja yang terus berfokus juga kepada misi. 12 tahun lalu saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang profesor dari sebuah kampus di Amerika, dari Biola University. Profesor ini adalah profesor yang bergerak di bidang studi lintas budaya, studi penginjilan lintas budaya. Jadi cross cultural mission, kira-kira gitu ya, misi lintas budaya. Nah, dia bisa datang ke Indonesia karena dia sedang membuat sebuah jurnal tentang misi lintas budaya yang terjadi di seluruh dunia. Bayangin ya, cakupannya luar biasa besar sekali. Waktu dia datang ke Indonesia, harusnya dia bertemu dengan waktu itu saya belum menjadi penatua di gereja, belum menjadi gembala, jadi harusnya dia bertemu dengan para gembala di gereja kami. Namun pas waktu itu berenam, para penatua, Kak Idileo dan semua rekan-rekan sedang berada di Lombok, ada sebuah meeting, sehingga tidak bisa bertemu dengan orang ini. Nah, akhirnya saya diminta untuk bertemu dengan profesor ini, dan waktu saya ketemu, saya ngobrol dengan dia, ada hal yang sangat menarik yang saya kaget sebenarnya di dalam hati saya. Apa yang saya temukan ketika saya ngobrol? Dia bertanya pertama-tama, dia bilang gini, bagaimana gerejamu melakukan misi lintas budaya? Gereja kami Abalef. Saya menceritakan kepada dia, karena saya cukup menguasai data yang ada, proses yang ada, saya ceritakan kepada profesor ini. Setelah saya selesai bercerita, pertanyaan yang muncul berikutnya mengagetkan saya. Dia bilang begini, yang kamu ceritakan ini benar adanya. Saudara bayangkan nggak? Dia bisa bertanya, meragukan itu, saya juga bingung, kenapa? Saya bilang, benar Prof, ini benar adanya gitu. Jadi memang orang bule kita ngomong dalam bahasa Inggris. Terus saya bilang, wait Prof gitu, kenapa Profesor bisa meragukan penjelasan saya sepanjang tadi? Apa saya kurang pintar menjelaskan, kurang meyakinkan atau apa gitu? Terus saya bilang, enggak, saya bukan ragu pada kamu sebenarnya. Dan saya bukan ragu juga kepada gerejamu. Tapi saya menjadi ragu karena, dengarkan ini baik-baik saudara, dia sudah berkeliling seluruh Indonesia, bertemu dengan cukup banyak hamba Tuhan yang memang levelnya sudah skalanya nasional. Tapi waktu dia bertanya tentang misi lintas budaya Bapak Ibu ya, kalau misi dalam konteks yang satu budaya, yang mungkin hari ini sedang terjadi begitu marak, pindah-pindahan jemaat, banyak di Indonesia. Nanti saya jelaskan datanya kepada saudara. Tapi dia bertemu dengan banyak sekali hamba Tuhan, dan dia berkata begini, saya belum mendengar yang gereja kamu lakukan saya temukan di gereja lain. Saya tidak bercerita ini untuk membanggakan gereja kami, tidak Bapak Ibu ya. Saya hanya membeberkan sebuah fakta, bahwa 12 tahun lalu waktu saya bertemu dengan profesor ini, saya disadarkan ternyata memang pekerjaan misi ini adalah sebuah bagian yang tidak mudah. Dan memang menjadi sebuah berita yang kurang menyenangkan telinga jemaat, jujur saja. Karena jemaat digebah-gebah suruh, jangan pusing sama masalah hidup terus, keluar cari jiwa, lihat misi yang harus dikerjakan. Itu kan yang harus didorong kan. Tapi begitu saudara mendengar itu, sama seperti jemaat Abalef, tempat saya menggembalakan, mereka pasti bilang begini, aduh Pak, hidup aja udah susah Pak. Saya sendiri aja banyak masalah Pak, Bapak suruh saya jangkau jiwa, aduh Pak pusing. Dan tiap bulan Agustus di gereja kami, memang selalu menjadi bulan misi juga. Dan ketika sudah memasuki minggu ketiga, minggu keempat seperti ini gitu ya, begitu sudah khotbah misi lagi yang disampaikan, mereka bilang, aduh Pak, kita butuh yang buat hidup kita nih apa gitu. Padahal bayangkan saudara 12 bulan, 11 bulan tuh udah buat hidupnya. Cuma 1 bulan untuk misi yang benar-benar khotbahin gitu. Masih saja seperti ada rasa, aduh jangan deh, saya nggak mampu gitu. Dan saudara, hasil ini jurnal loh Bapak Ibu ya. Profesor ini bukan sedang nanya-nanya hanya sekedar nanya, dia sedang membuat jurnal misi lintas budaya. Hasil dari apa yang dia buat, saudara, dipublish dan memang mengagetkan karena dunia ini sedang mengalami sebuah perubahan yang berbahaya sebenarnya. Dan dibuktikan untuk Indonesia. Bilangan Research Center BRC, kalau saudara cari Instagramnya atau cari websitenya ada, saudara akan menemukan mereka memaparkan fakta juga. Waktu kira-kira 3 tahun lalu ketika COVID ya terjadi, dia memaparkan sebuah fakta dengan survei kepada 3.600-an hamba Tuhan di seluruh Indonesia, diambil sampel secara acak 3.600. Saudara, gereja dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia
46%-nya pertumbuhan yang disebabkan oleh perpindahan jemaat. Itu bilangan research center, itu dan nyata bilangan research yang terjadi di Indonesia. Dan yang kedua terbesar, 23%, menurut saudara itu karena apa pertumbuhannya? Karena apa Bapak Ibu? Karena faktor biologis, kecepatan kita menghasilkan anak luar biasa ternyata. Dan tahukah saudara berapa persen karena faktor penginjilan? 2%. Bukankah data ini mengenaskan? Dan ini tidak sedang bicara kita mau besar-besarin jumlah anggota gereja, bukan. Tapi ini sebenarnya sedang bicara tentang lagu tadi. Ku mau sepertimu, Yesus. Apakah Yesus datang untuk ngumpulin jemaat, bikin gedung besar, bikin keren panggungnya, tim worshipnya, LED-nya, dekorasinya, tempat parkirnya, tempat jualannya, apalagi Bapak Ibu kalau perlu. Sebut saja, Yesus tidak sedang datang ke dunia untuk melakukan sesuatu yang hari ini mungkin banyak orang lakukan, tapi sebenarnya itu bukan yang menjadi esensi dan fokusnya. Saya ngomong begini, rasanya Bapak Ibu udah pengen bilang mungkin, udah Pak cukup, kita udah ngerti Pak, udah gitu ya. Belum. Makanya judul khotbah saya hari ini, dan saya juga bersaksi buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya mungkin, oke Pak, Bapak lakukan apa kalau gitu? Nanti saya ceritakan buat Bapak Ibu. Judul khotbah saya hari ini adalah, He left the 99 to find the one. Dia meninggalkan 99 untuk menemukan satu. Mungkin Bapak Ibu sudah langsung tahu cerita ini tentang apa, tapi saya mau ajak kita melihat tulisan demi tulisan ketika Yesus mengucapkannya kepada murid-murid dan orang-orang yang mendengarnya. Khususnya waktu itu juga ada ahli Taurat dan orang Farisi. Lukas 15 ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Wah, baru mulai ayat pertama aja, kalau lagu tadi, ku mau sepertimu Yesus. Pertanyaannya, apakah setiap hari? Apakah biasanya orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan menurut zaman kita, biasa datang kepada kita untuk dengerin kita? Satu pertanyaan tersendiri. Karena di zaman itu nggak lazim guru Yahudi, gurunya orang Ibrani, meladeni orang-orang berdosa. Mereka harus jauh-jauh karena najis katanya, pemungut cukai gitu ya. Kenapa pemungut cukai dikatakan pribadi yang najis dan berdosa? Karena mereka orang Israel tapi mungut cukai, mungut pajak dari bangsanya sendiri terus disetornya ke kerajaan Roma. Itu yang membuat mereka dikutuk rame-rame sama bangsa Yahudi. Ya, dan orang-orang berdosa, pelacur, apa saja yang saudara bisa sebutkan di zaman itu orang berdosa, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada sebuah proses yang tidak enak di penglihatan orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka melihat kok ini guru Yahudi tidak seperti yang lainnya. Kenapa dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Yesus tahu hati mereka, Yesus dengar apa yang mereka omongkan, terus lanjut ayat yang ketiga, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan ini sering kita dengar, tapi kita membacanya hari ini. Siapakah di antara kamu, ayat yang keempat, yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ada beberapa bagian yang saya mau saudara perhatikan baik-baik di situ. Satu, Yesus bilang, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, kalau kehilangan satu, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun. Bapak-bapak ingat ya, dia nggak bilang dia giring dulu, balik ke kandang, disimpan dulu baik-baik, baru dia cari yang satu. Enggak. Ini menunjukkan ada sebuah urgensi, situasi darurat, yang sekalipun 99 itu di padang gurun posisinya, dengan ada sebuah resiko masih bisa dimakan oleh hewan yang buas, tapi dia rela tinggalkan 99 demi yang satu. Sederhana logikanya, karena domba, selama dia berada dalam kawanan, dia masih bisa saling menjaga, saling memproteksi diri.
Karena saudara tahu ya, kalau domba sedang memproteksi diri, mereka biasanya melingkar, tunjukin pantatnya ke sebelah belakang, karena kalau ada musuh mau menerkam tinggal tendang, rame-rame gitu. Jadi kepalanya ditaruh di tengah, sehingga tidak bisa digigit oleh hewan buas. Jadi kalau rame aman, tapi kalau satu ekor, resikonya sangat besar. Cerita ini sedang menunjukkan sebuah urgensi, sebuah kondisi darurat, di mana inilah hati Yesus sebenarnya, inilah hati Bapa di sorga. Ketika dia melihat satu orang saja yang hilang, dia lebih sibuk mencari satu dibanding ngurus 99 yang sudah berkumpul bersama. Kira-kira gitu. Lanjut ya. Saya mau berikan satu kalimat yang penting buat kita semua. Bahwa Allah kita itu aktif mencari yang terhilang. Buktinya apa? Dia menyatakan dirinya sejak perjanjian lama kepada manusia. Saudara perlu mengerti ini, karena kalau dia tidak menyatakan diri, tidak mungkin ada pemahaman tentang Kristus yang akan datang. Itu semua sudah ada kronologisnya. Dari sejak Adam dan Hawa, waktu dikatakan ular ini akan diremukkan kepalanya oleh keturunanmu, itu bukan sekedar bicara manusia secara fisik, tapi itu bicara tentang Yesus yang akan datang, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan kepada manusia. Dan terus berjalan. Kepada Abraham dia panggil, dia nyatakan satu hari nanti kamu akan jadi bangsa yang besar, dari keturunanmu akan lahir sang juru selamat. Kepada Daud dan seterusnya, Tuhan aktif menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga manusia beroleh pengertian, oh iya, satu hari akan datang sang Mesias itu. Tapi mereka tunggu, belum datang-datang, sampai akhirnya Yesus datang. Dan kedatangan Yesus adalah bukti nyata bahwa Allah yang aktif mencari manusia yang berdosa. Bukan manusia yang mencari Allah, karena tidak ada manusia yang mencari Allah. Semua berdosa, semuanya tidak layak, semuanya tidak ada yang benar. Tapi Allah mencari manusia yang terhilang, karena dia tahu bahwa hanya dengan jalan itu manusia bisa diselamatkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau Allah aktif mencari yang terhilang, pertanyaannya begini, kita ini kan disebut tubuhnya Kristus, betul? Kristus sudah tidak ada di muka bumi kan? Secara fisik maksudnya. Dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia mengambil posisi menjadi kepala dari seluruh tubuhnya. Gereja secara universal di seluruh dunia. Pertanyaannya, kalau kepala kita adalah pribadi yang aktif mencari yang terhilang, masa tubuhnya nggak ikut aktif mencari yang terhilang? Itu seperti saudara pergi ke sebuah daerah di Indonesia yang katanya sering lihat kepala terbang. Saudara pernah lihat kepala terbang? Belum pernah ya, saya belum pernah juga. Katanya kepala bisa terbang, ada apinya kan. Saudara bisa ingat, keluar dari gereja tiba-tiba di pintu depan tuh ada kepala terbang. Saudara mungkin langsung tenging kan, dalam nama Yesus kan gitu ya. Tapi saudara, jangan biarkan Yesus itu kayak kepala terbang. Karena tubuhnya nggak jelas di mana. Tubuhnya lagi sibuk ngumpul sama tubuh yang lain. Tubuh tanpa kepala digoyang-goyang. Saudara pernah lihat gak? Kepalanya di sana mimpin tubuhnya gak mau dipimpin. Tubuhnya maunya sendiri gitu. Jadi saudara, kalimat berikutnya yang saya mau sampaikan buat saudara adalah begini. Ini prinsip, ini penting. Kalau Allah aktif mencari yang terhilang, maka seharusnya, saya kasih tanda merah di situ, maka seharusnya. Kenapa saya bilang maka seharusnya? Karena memang belum tentu sebuah gereja sadar tentang prinsip ini. Maka seharusnya gerejanya aktif mencari yang terhilang. Lanjut ya, kita baca ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Jadi dapat satu tuh gembira dibandingkan dia tinggal sama yang 99 loh. Dia kan meletakkan di atas bahunya dan dengan gembira. Kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Wow. Ada sebuah pemahaman yang saya dapatkan dan membuat saya cukup terganggu dengan hidup saya sendiri sebagai seorang pendeta. Kira-kira 7 tahun yang lalu, sebelum saya melakukan sebuah tindakan mengajak beberapa orang muda untuk pergi bermisi, karena semakin saya memperoleh pengertian ini, saya semakin sadar ternyata ada sebuah sukacita yang begitu luar biasa terjadi ketika ada satu orang yang bertobat. Nah,
Yang selalu menjadi persoalan adalah begini, begitu lama kita menjadi orang Kristen, dan begitu lama kita hanya ada di dalam gereja, datang ibadah, dengerin khotbah, berikan persembahan, nyanyi, pulang, nanti ada komunitas sel yang kita ikuti, terus kemudian ada acara doa bersama, ada acara pendalaman Alkitab, semua kegiatan kita ikuti. Cuma satu yang kita nggak lakukan, menginjil kepada jiwa-jiwa. Loh benar nggak? Coba Bapak Ibu, sorry ya, maaf. Ini bukan khotbah penghakiman. Ingat ya, ini bukan khotbah penghakiman. Tidak ada yang dihakimi di tempat ini. Semua kita juga, saya sendiri juga perlu bertobat kalau saya tidak mengerti prinsip ini, gitu. Tapi kita dengan jelas menemukan bahwa hidup kita berputar-putar di sisi yang tadi itu, tapi tidak pernah pergi untuk kita melakukan sesuatu untuk jiwa-jiwa. Dan akibatnya adalah begini, waktu kita melihat ada satu orang dibaptis, ya kita, dibaptis, puji Tuhan. Sukacitanya nggak seperti kayak, wah, ada satu jiwa yang bertobat, kita bersukacita. Ada anugerah yang Tuhan nyatakan hari ini di tengah-tengah kita, kita bersyukur. Bahkan ketika kita melihat, jangankan satu jiwa yang di luar dari hidup kita, keluarga kita sekarang hari ini, ada mungkin yang belum bertobat. Ada anggota keluarga besar kita, ada orang di dekat kita, rekan kerja kita, klien kita di bisnis. Ada banyak yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Nah saudara, ayat yang ke-7 Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Terus kalimatnya begini, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Maka hari ini kita perlu menyadari, sebagai gereja, kita perlu menjadi gereja yang bertumbuh, bukan bertambah. Saudara, gereja yang bertumbuh, itu karena semua tubuhnya sehat, berfungsi dengan maksimal, dan bisa menghasilkan buah. Tapi gereja yang bertambah, hanya jumlahnya saja yang kelihatan bertambah, tapi itu adalah orang-orang yang juga sebenarnya bermasalah dari gereja yang lain, masuk di gereja itu, dan ujungnya juga bikin masalah yang lain, bikin masalah yang baru, dan kemudian pindah lagi. Atau dia pindah ke gereja yang ini, dia bikin masalah, dianya tetap tinggal, yang sudah tinggal di situ pindah ke tempat lain lagi. Muter-muter aja terus begitu, nggak selesai. Saudara, salah satu ukuran yang paling nyata di dalam sebuah pelayanan di gereja adalah melihat banyaknya orang yang dibaptis di dalam Tuhan. Itu ukuran yang menurut saya udah paling real, yang paling nyata. Jadi kalau saudara mau menemukan ada orang yang belum percaya bertobat, paling nyata adalah dia memberi diri dia untuk mendeklarasikan iman dia. Walaupun secara tindakan ini ada proses-proses yang tidak mudah buat kelompok orang tertentu dalam konteks lintas budaya. Tapi saudara, saya nggak mau khotbah panjang lebar tentang prinsip. Saya rasa saudara kalau bicara tentang firman, saudara ngerti basicnya. Dan ini cuma salah satu kisah dari sekian banyak kisah Yesus Kristus selama dia hidup di muka bumi, bagaimana dia pergi kepada orang berdosa. Satu dari sekian banyak. Zakeus, perempuan Samaria, sebut lagi, apalagi? Orang yang kerasukan setan di Gerasa. Bayangkan, saudara, orang kerasukan setan saja memerlukan pertobatan. Ya, saya bersyukur kami sedang kuliah S2, Bapak Ibu. Salah satu anggota kami yang sedang kuliah S2 bersama dengan saya, teologi, dia mau buat sebuah tesis, karena dia memang punya hati. Dia mau buat tesis tentang hubungan antara Matius 28 ayat 19-20, amanat agung maksudnya, dengan ODGJ. Wow. Waktu dia ajukan kepada kepala program studinya, kaprodinya bilang gini, saya mau ini harus ada. Kenapa? Saudara, orang ini sudah 3 kali bolak-balik ODGJ ke RSJ Grogol, pelayanan kepada ODGJ, dan saya sendiri, waduh kayaknya saya kurang kasih karunia ya. Tapi memang dia mengikuti salah satu pemimpin kami di Abalef namanya Kak Dharma Wulan, yang sudah, berapa tahun ya? Mungkin sudah 25 tahun melayani ODGJ dan tidak berhenti. Karena mereka di hadapan Tuhan juga berharga. Satu jiwa bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Saudara, ada banyak kisah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebenarnya kalau kita mau mentaati amanat agung ini. Oke, sekarang saya cerita. Saya menjadi gembala, kalau di istilah kami menggunakan kata penatua di gereja kami, dan majemuk, kami tidak memimpin sendiri.
sejak tahun 2013 akhir. 21 Desember 2013 kami ditabiskan, saya termasuk salah satunya. Dan waktu itu saya masih berumur 30 tahun. Hari ini saya 41. Saya ketika besar di Banda Aceh, kemudian pindah ke Jakarta karena kuliah. Kemudian dalam masa kuliah saya memang tidak pernah terbayang mau jadi pendeta. Tapi karena saya dapat hati Tuhan, melayani dengan aktif, menjangkau jiwa, keluar masuk kampus, nggak ada takutnya. Ya, nginjilin orang, bertobat, bawa masuk komsel, ikut pelajaran SPK, dibaptis dan segala macam. Itu yang kami lakukan terus di masa muda. Sehingga dalam perjalanan pelayanan itu saya punya beban hati sebenarnya. Pengen sepenuh waktu ada di gereja, kira-kira gitu ya. Tapi saya juga punya satu sisi, saya ini memang besar di keluarga Chinese kan, Tionghoa gitu loh ya. Intinya kalau papa mama mendidik saya, diktenya adalah jadi bisnismen yang sukses, intinya gitu. Jadi idealis di kepala ya mau jadi sukses bisnis gitu ya. Tapi memang singkat cerita waktu berlalu, tsunami terjadi, papa mama saya kehilangan semuanya, tapi mereka masih hidup, pindah ke Jakarta, semua proses terjadi. Dan singkat cerita, saya akhirnya setelah melalui bisnis dan lain-lain mengerti bahwa saya mau jadi pendeta. Udah. Jadi 2012 saya memutuskan setelah saya memimpin orang muda, mahasiswa sekitar hampir 600 orang di masa itu, terus saya serahkan kepemimpinan kepada yang lebih muda, Hari yang juga dikenal oleh tim. Dalam perjalanan itu akhirnya saya pindah ke ibadah umum, ibadah keluarga, dan tapi tahun 2012 saya dan istri ngerti bahwa Tuhan memang panggil kami, panggil saya khususnya, dan saya menyerahkan diri untuk full time di gereja. Tidak langsung jadi pemimpin, tapi melalui proses dari bawah juga. Jadi personal asistennya seorang penatua, ngurusin departemen media, dan lain-lain. Begitu saya akhirnya ditabiskan, nggak lama, karena 1,5 tahun kemudian saya ditabiskan, dan itu anugerah juga yang saya dapatkan dari Tuhan, dari para pemimpin, bapak-bapak rohani saya, mereka percaya kepada saya. Dan saya berpikir begini Bapak Ibu, inilah tujuan hidup saya. Disinilah saya akan mengakhiri karir saya. Tapi saya nggak negatif segitunya ya, maksudnya disinilah saya akan mengakhiri hidup saya akan berjuang untuk jemaat, saya akan pelihara jemaat sebisa saya, dan mudah-mudahan nanti jemaat bisa pelihara saya, kan gitu ya. Ini agak gamblang nih ngomongnya nih, nggak apa-apa ya. Kan gitu pemikiran-pemikiran hamba Tuhan pada umumnya, dan agak kurang tepat sebenarnya. Setelah hampir 3 tahun berlalu, saya memimpin jemaat, menghadapi proses yang gak mudah karena kami memimpin bersama, ya pasti kan konflik lah ya. Saya paling muda di antara semua. Di atas saya rata-rata kalau sekarang sudah umur 55 ke atas. Jadi waktu itu mereka sudah umur 45-an kira-kira gitu ya. Jadi banyak konflik, bergesek, berproses, kami menang lewatin masa-masa itu, memimpin bersama. Tapi juga mengurus jemaat itu ternyata kompleksitasnya begitu tinggi. Saya baru sadar ternyata saudara, semakin banyak jemaat, semakin banyak masalah. Saya bukan bilang Bapak Ibu ini masalah, enggak. Di GPKDI enggak ada yang bermasalah, aman semua. Enggak lah, semuanya punya masalah kok. Ya kan, setuju kan dengan saya? Orang kalau sudah enggak punya masalah, sudah di surga. Jadi jangan berdoa, Tuhan ambil masalahku Tuhan, pulang nanti. Jangan, belum, masih banyak pekerjaan Tuhan. Kalau sempat dengar khotbah hari ini, artinya ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau saudara kerjakan, amin. Nah, jadi setelah berproses, saya menyadari bahwa ternyata masalah jemaat memang gak akan pernah selesai. Waktu itu kami kurang lebih jemaat ada 1.500-an di tahun-tahun awal kami jadi penatua. Dan akhirnya terus berlanjut sampai akhirnya ketika 2019 kami ingat kami itu bertumbuh sampai kurang lebih 1.950 jemaat, rata-rata kehadiran setiap minggu termasuk Abah Kids, termasuk anak dan termasuk youth ya. Kami bersyukur dengan pertumbuhan itu, tapi saya juga mengamati ternyata masalah gak selesai. Masuk COVID, jebret 2020 COVID. Lebih luar biasa lagi, kenapa? Masalah makin bertubi-tubi kan? Kenapa saudara? Jemaat kena COVID. Waktu Delta saudara, 250-an jemaat kami kena COVID. Dan kami benar-benar bergerak secara aktif untuk kami kirimin vitamin, kirimin makanan, kirimin obat. Wah itu sudah harus ngurusin ibadah online, syuting lagi, apa segala macam. Riwahnya luar biasa. Semakin saya sadar, oh Tuhan, memang membutuhkan anugerah. Tapi sebelum COVID terjadi sekitar 2017 saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan yang rutin saya lakukan setiap hari, Tuhan mengetuk pintu hati saya. Dia tanya gini loh, nggak audible suaranya, tapi di hati saya itu seperti ada suara gini, nak, kamu mau di akhir hidupmu tuh apa sih gitu? Mau jadi pendeta besar, dikenal sama banyak orang. Saya merenungkan, ya kalau bisa sih boleh Tuhan ya, gitu. Kenapa tidak gitu? Tapi apakah itu tujuannya?
Nah, saya membaca beberapa referensi di dalam Alkitab yang saya temukan, salah satunya cerita ini juga. Tuhan bilang gini, kamu hari ini masih bersentuhan dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan, atau sibuk dengan urusan kamu yang udah di gereja semua? Semakin saya ada di posisi tinggi di dalam sebuah gereja, dalam pelayanan makin aktif Bapak Ibu. Ini kita perlu mengakui bersama. Semakin kita kehilangan orang-orang yang belum percaya di sekitar kita kan, betul gak? Saya jadi pendeta saudara, hidup saya yang saya kenal banyak ya sesama pendeta, itu yang pertama. Sesama pemimpin di gereja, kemudian jemaat yang saya urus, udah muter-muter di situ aja sehari-hari. Padahal jelas-jelas ada orang-orang belum percaya yang harus dilayani, ada pekerjaan misi yang harus dikerjakan. Saya sadar hal itu, kemudian saya bilang kepada beberapa pemimpin yang ada, kita harus bergerak. Dan saya ajak waktu itu 30 orang mahasiswa dan juga anak-anak youth untuk kami berangkat sama-sama mission trip, karena memang kami sebenarnya sudah adopsi beberapa titik. Untuk Abalove saudara, hari ini kami adopsi 48 titik misi. Dan itu bukan kota besar yang tujuannya mau bikin gereja besar, tarikin jemaat orang, tidak. Kami membuat itu di daerah-daerah benar-benar pelosok-pelosok dengan tujuan memang mau melakukan misi lintas budaya. Dan hari ini 48 titik. Saudara, dari proses itu saya ajak 30 orang untuk pergi ke salah satu titik yang kami adopsi bersama. Karena saya belum pernah paham apa yang dilakukan, tapi keberangkatan saya itu mengubahkan total cara pandang saya tentang kehidupan saya sebagai orang percaya. Saya nggak bilang kehidupan saya sebagai pendeta, bukan. Kehidupan saya sebagai orang percaya. Saya ingat dulu waktu saya begitu aktif di kampus, keluar masuk kampus. Tapi itu pun saya masih lakukan dengan, maaf ya, saya ngomong apa adanya. Dengan orang-orang yang sesama kulit dengan saya. Saya punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya rasa saya nggak bisa untuk cross kepada orang-orang yang beda budaya dengan saya. Kalaupun beda budaya, paling tidak dia sesama mahasiswa di kampus masih agak mending lah. Nah, tapi ini benar-benar totally different. Sebuah komunitas, sebuah kelompok masyarakat yang sangat berbeda dari hidup saya. Padahal dulu saya Bapak Ibu, lahir dan besar di Aceh. Saya sebenarnya teman baiknya justru banyak orang Aceh asli. Dan semuanya mereka tidak ada yang Kristen. Mereka adalah orang-orang Muslim yang memang seperti sudah saudara dengan saya. Saya mau saudara lihat foto ini. Silakan, tampilkan. Saudara, mohon jangan difoto, karena ini semua data saya sudah minta supaya PPT ini bisa dihapus nantinya. Saya dulu atlet tenis meja Bapak Ibu, mewakili kota Banda Aceh. Kami bertanding sampai ke Surabaya. Saya masih ingat satu kali kami berangkat ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Surabaya. 148 kontingen dari Aceh, 148 orang. Kami semua menginap di asrama haji di Surabaya. 148 kontingen Bapak Ibu, saya satu-satunya Chinese, saya satu-satunya Kristen. Tapi saya baru menyadari kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi di masa lalu. Ketika 2017 lalu saya ngerti hal ini, dan saya merenungkan, oh ternyata ini maksud Tuhan. Foto ini baru tahun lalu Bapak Ibu. Ini dua teman baik saya. Waktu mereka lihat saya datang ke klub, mereka masih main pingpong. Mereka lari peluk saya. Win, datang kau. Coba mana kabar kau? Gitu kan, orang Aceh kan ngomong gitu ya. Baik aku, gimana kabar kau? Gitu. Jadi saya ngomongin pengen nangis. Karena saya memang punya hati buat bangsa ini. Itu kami ngumpul, malam-malam, mereka gak ikut. Tapi mereka salah satunya, mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah situ sebenarnya. Karena saya dulu sering main di daerah-daerah sana, jadi sebenarnya senior-senior, itu anak-anak muda yang dikumpulkan di daerah sana. Dan waktu saya memperkenalkan diri saya, mereka sebenarnya agak bingung. Ini orang siapa? Chinese? Ngumpul sama kita, ngapain dia gitu? Saya sebut nama senior-senior mereka yang tinggal di daerah situ. Terus mereka, kau kenal bang? Wah aku sering kesini dulu. Kau belum ada? Masih kecil kau? Aku sering kesini dulu. Oh gitu bang, iya. Saya ngomong kepada mereka tentang hidup saya cerita bagaimana saya bertemu dengan Tuhan. Saya memang tidak spesifik berkata langsung tentang Yesus Kristus, karena saya harus menjaga proses itu, karena ini bicara tentang sebuah perkumpulan yang ramai yang kami bisa lakukan di hari itu. Saudara-saudara lihat gak yang kumpul itu? Tapi saya tahu bahwa Tuhan panggil saya. Tuhan melakukan sesuatu lewat hidup saya. 2017 apa yang saya lakukan itu dengan para mahasiswa dan anak youth merubah cara pandang saya. Saya mulai bangun itu dan saya ajak istri saya dalam perjalanan itu. Kami
Di titik misi yang kami adopsi ini saudara, di kota, ya kota di pelosoknya maksudnya, karena harus datang ke kota itu dulu, nggak bisa masuk ke pelosok. Kami punya PAUD. Jadi, Abalov kami punya sekolah Bapak Ibu. Kami punya 8 cabang di seluruh Jabodetabek. Siswa yang ada di sekolah kami hari ini hampir 5.000 siswa. Hampir 700 staf dan guru. Dan kami sampai sekarang berkomitmen seluruh sekolah itu, semua kerohanian, semua pelayanan yang bersifat maksudnya keagamaan itu ya harus dihandle oleh gereja. Kami turun untuk seperti yang saudara lakukan di sini. Jadi saudara tidak salah, ini sudah benar, tapi punya mimpi yang besar. Immanuel kalau boleh punya 10.000 siswa. Perlu lebih banyak guru. Tapi kuncinya juga gini, jangan ini aku utuslah dia. Saya ulangi ya, jangan ini aku utuslah dia. Harus ini aku utuslah aku Tuhan. Ini yang kami tantang juga pada jemaat. Nah saya tahu begini Bapak Ibu, kami nggak bisa ngomong-ngomong doang kalau nggak jadi teladan. Jadi istri saya memang dia guru selama 5 tahun di IPK, 1 tahun di Tunas Bangsa. Dia sekarang masih punya bimbel yang ada memang kami perlu untuk mencukupkan kebutuhan kami karena kami nggak bisa berharap sepenuhnya hidup dari gaji gereja karena kami semua digaji ya. Dan orang tua saya tinggal bersama dengan saya, ada kondisi yang nggak mudah juga karena papa saya Parkinson sudah 8 tahun, mama saya juga tidak sesehat dulu, mama istri saya saudara karena papanya sudah tidak ada, mata kirinya sudah tidak bisa, kanannya sudah tidak bisa lihat total, sudah blur, dan mata kirinya hanya tinggal 30%. Tadi itu sebuah pergumulan juga, kami harus menemani mereka. Tapi saudara, kami punya hati itu. Saya bilang istri saya kamu mesti ke sana, lihatlah PAUD yang ada di sana. Karena kenapa saudara? Karena PAUD di situ itu kurang terurus dengan baik. Karena memang belum ada orang yang capable punya kemampuan untuk bisa bangun itu. Nah saya tahu istri saya punya kemampuan itu. Saya bilang kamu pergi saya lihat. Akhirnya dia berangkat, dia pergi lihat. Setelah dia lihat, dia jatuh cinta. Dengan apa saudara? Bukan dengan sekolahnya mah biasa aja. Bahkan waktu dulu masih dalam bangunan yang reot gitu loh, yang sudah jelek, banyak rayap dan segala macam. Dia pergi, nah ini dia yang dia lakukan. Ini di sana dia duduk dengan anak-anak dan melihat generasi ini yang memang kita perlu ulurkan tangan kita. Saudara, generasi bangsa kita ini kondisinya cukup mengenaskan sebenarnya. Pendidikan begitu tertinggal. Kalau tidak ada orang yang mau mengambil peranan ini, betapa mengenaskannya masa depan bangsa kita. Saudara, selain kami tahu bahwa pendidikan bisa jadi jembatan untuk kami bisa ketemu dengan anak-anak dan orang tua dan keluarganya, kami juga mempercayai bahwa paling tidak kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami tahu bahwa lewat pendidikan ini anak-anak bisa dibangun dan mereka bisa lebih baik dan mereka bisa ngerti dan mereka minimal bisa baca. Bagaimana saudara mau ngajarin firman kalau mereka nggak bisa baca? Lebih sulit kan gitu. Nah, dan kami bersyukur saudara. Next, coba lihat next slide-nya. Nah ini masa COVID saudara. Jadi istri saya waktu COVID dia masih pergi ke sana. Dan di sana memang agak kurang kenal COVID. Benar, karena daerah pelosok. Hampir nggak ada yang pakai masker. Nah itu anak-anak aja disuruh pakai masker, nggak semua mau pakai masker gitu. Jadi dia masih ke sana juga. Nah hari ini saya mau saudara mendengar sedikit dari istri saya supaya dia bisa cerita buat saudara. Pergumulannya apa sih? Kan masalah hidup tetap ada, ya dong. Saudara kalau dia pergi, setahun itu dia harus berangkat 4 kali. Setiap 3 bulan dia harus berangkat. Dan setiap kali berangkat minimal 10 hari sampai 2 minggu. Meninggalkan saya dengan anak-anak saya dan papa mama saya. Dan juga kadang-kadang mamanya dia juga. Kalau harus datang ke rumah harus pergi berobat. Jadi ada proses juga yang harus kami lalui. Tapi saya pengen saudara dengar hati yang Tuhan berikan buat dia. Supaya saudara menangkap ini. Silakan saya. Inilah istri saya, Dea NG Theodora. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur bisa ada di sini hari ini. Ya, waktu pertama kali saya ditawarin mau nggak coba lihat PAUD di sana. Oh, saya bilang mau gitu. Tapi memang pas awal saya nggak bisa pergi lama karena anak saya masih kecil. Jadi saya cuma bilang saya cuma bisa pergi seminggu gitu ya. Nah, pertama kali saya ke sana, jadi gedungnya itu kan namanya di desa gitu ya, gedungnya nggak bagus gitu ya. Terus sekat antar ruangannya tuh hanya triplek. Jadi suara PAUD A dan PAUD B tuh nyampur gitu ya. Gimana ini anak-anak belajar ya? Apa mereka ngerti gurunya ngomong apa? Dan waktu saya ke sana banyak anak-anak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah kan bingung ya gitu. Gimana? Saya terus waktu saya ke sana pas kebetulan ada satu kejadian.
Ada satu anak lompat dari jendela keluar gitu ya. Dia lari. Terus saya bingung, kok gurunya nggak ada yang panggil anak itu ya, nggak ada yang kejar ya gitu ya. Terus saya tanya, kok nggak dikejar, kok nggak dipanggil anaknya gitu kan? Nggak apa-apa kak, itu udah biasa katanya. Terus saya bilang nanti kalau dia ketabrak gimana ya? Maksudnya kan banyak anak-anak SMA, SMP di sana tuh sudah naik motor gitu kan. Nah maksudnya kok saya mikir ini gurunya juga agak kurang bertanggung jawab ya sebagai guru gitu kan, sebagai pendidik kok membiarkan gitu. Nah terus saya bilang gurunya kejar. Akhirnya ada satu yang kejar, pas anaknya balik saya langsung berhenti. Jadi guru-guru itu kayak tidak tahu cara mendidik anak sebenarnya di sana gitu. Jadi saya langsung berdiri di pintu, saya hadapi anak itu, saya bilang sama dia, kamu orang baik atau orang jahat? Saya orang baik, dia bilang gitu. Orang yang baik keluar masuk lewat pintu. Kalau yang keluar masuk lewat jendela itu namanya maling, saya bilang gitu sama dia. Terus dia diem kan, kamu bukan maling kan? Saya bilang gitu, saya bilang agak keras gitu ya. Terus dia bilang, enggak aku enggak maling gitu kan. Kalau gitu keluar masuk lewat pintu, bukan lewat jendela. Iya, dia bilang, iya. Ya udah, sekarang kamu belajar. Nah waktu belajar dia nggak mau lagi ngerjain. Dan guru-guru kayak, nggak apa-apa kak itu udah biasa. Dalam hati saya gimana anaknya mau pinter ya? Kalau terserah dia mau ngerjain nggak ngerjain gitu kan? Nah ya sudah, akhirnya di situ saya handle dia lagi. Saya disiplin ini anak. Saya disiplin sampai dia nangis guling-gulingan gitu. Tapi saya tetap temenin dia. Saya bicara tetap baik-baik sama dia. Dia keluar tuh bahasa daerahnya, saya nggak ngerti. Guru-guru juga nggak ada yang bantuin saya, nggak ada yang jelasin lagi itu dia ngomong apa sebenarnya gitu. Tapi saya tetap berusaha tenang, saya sabar gitu sama anak ini. Akhirnya anaknya bisa tenang, dia bisa ngerti masuk saya dan dia bisa kerjakan sampai selesai. Baru saya kasih dia pulang. Habis itu dari besoknya sampai dia lulus dia kerjakan semua selesai. Nah, dan dia maksudnya benar-benar berubah karena dia memang didisiplin, dia tahu saya sayang sama dia. Saya bilang, Miss, kakak, Miss sayang sama kamu. Saya bilang, tapi Miss mau kamu melakukan apa yang jadi tanggung jawab kamu. Kamu sekarang harus nulis. Kalau nulisnya bisa selesai, kamu pasti bisa lebih pinter gitu ya, dia belajar gitu. Akhirnya dia sampai lulus dia bisa gitu lah ya. Nah, terus di sana saya dapat cerita, jadi kami ada PAUD, ada bimbel, sorenya saya ke bimbel. Di bimbel itu isinya anak-anak SD kebanyakan. Nah anak-anak SD ini cerita, kakak tahu nggak? Si A ini anak TKA, sempat bersetubuh dengan anak kelas 2 SD. Disetubuhi oleh anak kelas 2 SD di sungai, karena mereka mandinya di sungai rame-rame, semuanya telanjang. Gitu ya. Dan jadi di rumah mereka itu biliknya tuh kebanyakan cuma satu. Jadi mereka mungkin sering lihat orang tuanya berhubungan seksual seperti itu. Nah, terus hancurlah hati saya gitu ya. Bagaimana ini anak TK sudah tahu berhubungan seks gitu kan, udah dilecehkan gitu kan, bagaimana ya gitu. Maksudnya situ Tuhan sentuh hati saya lah. Nah pulang dari situ saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru, guru-guru kami itu, jadi sebenarnya mereka masih berhijab tapi mereka sudah kenal Tuhan, mereka sudah percaya gitu ya. Cuma mereka harus diajarin memang cara mendidik anak seperti itu. Jadi di situ Tuhan kasih saya hati gitu, kasih hati. Saya berpikir Tuhan bagaimana ya caranya gitu ya. Makanya di kota ini, di desa ini maksudnya ekstrim sekali gitu. Agamanya ekstrim gitu ya. Kalau kita kenapa-napa ya bisa dihukumnya dengan cara hukumnya mereka gitu lah ya. Pokoknya ekstrim gitu. Saya ngelihat kenapa ekstrim? Karena memang tidak ada pendidikan. Orang tua juga nggak ada pendidikan. Orang kelas 5, kelas 6 tidak bisa membaca. Saya sampai bingung, kamu gimana caranya sampai ke kelas 5 kalau nggak bisa baca gitu kan. Tapi ya itu kenyataan yang ada. Kami di sekolah cuma
ya disuruh apa ya dia kerjain, tapi kadang ada yang ngeliat temennya atau apa, pokoknya gurunya kasih nilai dia naik lah gitu intinya. Kadang-kadang saya kalau bimbel saya lihat juga soal dari gurunya juga salah sih sebenarnya gitu kan, kayak ini gimana, kacau banget pokoknya di situ gitu ya menurut saya. Terus ya udah di situ Tuhan kasih saya hati, dan ada salah satu misionaris kami di sana dia bilang gini, Kak, semua orang butuh keselamatan loh Kak. Wah di situ hati saya tersentuh. Bener ya, yang butuh keselamatan bukan cuma saya. Bukan cuma saya yang menikmati keselamatan. Banyak orang yang butuh keselamatan, tapi Injil itu belum sampai kepada mereka. Saya mengingat lagi hidup saya, gimana Tuhan tuh selalu mencari saya lebih dulu gitu ya. Saya jatuh dalam dosa, bahkan saya udah bertobat masih jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tuh selalu datang ke saya. Tuhan selalu ngomong lagi di hati saya, Tuhan ingetin saya lagi, Tuhan bawa saya lagi kepada Dia gitu. Nah bagaimana dengan orang-orang ini, mereka gak kenal Tuhan gitu loh. Ya mereka banyaklah beban yang mereka tanggung dan mereka sungguh-sungguh membutuhkan kasih. Akhirnya saya bilang sama guru-guru, oke, besok ajak saya keliling ke rumah anak-anak. Akhirnya saya berjalan berkeliling supaya saya tahu gimana sih kondisi mereka, seperti apa sih, sejauh apa sih pengetahuan mereka. Saya keliling ke rumah anak-anak gitu. Nah di sana baru saya ajarkan guru-guru, jadi saya perbaiki kurikulumnya, saya ajarkan guru-guru cara mendidik anak-anak, cara mendisiplin, cara mengajar gitu ya. Lalu saya mulai, sekarang mereka ngajarnya udah pinter. Saya bersyukur sekali lulusan PAUD kami sudah rata-rata sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, punya logika yang baik dan karakter yang baik. Jadi PAUD kami ini walaupun dimusuhi, bukan dimusuhi sih, tapi karena tanahnya itu atas nama orang Kristen, dibilangnya PAUD orang Kristen gitu ya. Nah tapi kami tuh disupport oleh guru-guru SD, guru-guru yang menerima anak-anak dari PAUD kami, mereka tuh yang mempromosikan PAUD ini anaknya bagus-bagus, juara-juara semua di SD gitu. Nah kami bersyukur lah, maksudnya guru-guru ini juga mau belajar. Jadi pertama saya konsennya ke guru-guru, lalu baru sekarang saya ajarkan guru-guru, ayo kita harus rajin. Setiap dalam satu semester itu semua anak harus sudah dikunjungi, kita harus tahu kondisi anak-anak seperti apa, kondisi orang tuanya, apakah mereka punya BPJS atau tidak. Nah kita bantu supaya orang tua ini kalau mereka punya kesulitan bisa ditolong. Lalu saya berharap dari apa yang kita lakukan akses Injil bisa terbuka kepada mereka. Nah, kami bersyukur ya saya bersyukur, maksudnya sudah 10 keluarga yang kami menangkan dari PAUD gitu ya. Nah ada sih struggle pribadi waktu meninggalkan, namanya kita seorang ibu meninggalkan anak kan pasti juga kepikiran ya. Ini anak di rumah kayak gimana, apakah dia main gadget terus gitu kan. Apakah dia mengerjakan pekerjaan rumahnya gitu. Terus kalau mama sakit, kalau mama capek gimana gitu. Adalah kepikiran-kepikiran itu, tapi saya ngelihat sih bagaimana Tuhan juga memberikan saya hikmat gitu ya. Jadi waktu saya pergi, saya selalu sih kontak mama mertua gitu ya. Mama mertua gimana kondisinya hari ini, kalau dia capek saya pesenin makanan dari sana gitu. Mama nggak usah masak, saya pesen makanan. Bisa kita nge-grabin dari luar kota tuh bisa gitu. Saya kirim ke rumah, mama nggak usah masak. Nah, kalau misalnya anak saya ada problem apa, biasanya saya langsung kontak suami lah. Ya, kamu cepet nih harus ini gitu kan, biasa sekolah kontaknya ke mama ya gitu. Nah jadi ya walaupun ada hati kepikiran, kadang sedih juga gitu ya. Apakah saya memberikan waktu banyak buat memberikan waktu yang cukup buat anak-anak saya gitu, sementara saya harus pergi-pergi. Tapi ya bersyukur juga Tuhan ada teknologi, saya bisa tetap video call. Saya tahu sih maksudnya waktu Tuhan memberikan kita kerelaan untuk pergi memberitakan Injil, memang ada perjuangannya juga, ada salibnya juga gitu ya gitu. Tapi saya percaya anak-anak saya, keluarga saya itu ada dalam tangan Tuhan, bukan tangan saya. Yang jaga tuh Tuhan, bukan saya. Jadi saya mau melakukan apa yang menjadi bagian saya yang Tuhan udah siapkan gitu. Amin. Terima kasih. Saudara mau tahu pergumulan pribadi saya nggak kalau istri saya pergi?
Nggak perlu diceritakan lah kalau itu. Saya mengerti ketika dia harus pergi, sehingga saya memang melakukan bagian saya sebagai suami, sekaligus menjadi seorang anak dari sisi anak menantu yang gitu ya. Sentuhan wanita kan diperlukan di rumah untuk orang tua, dan juga menjadi ibu buat anak-anak. Jadi saya lakukan itu dalam hidup saya. Dengan semua kesibukan saya harus tetap memimpin jemaat dan lain-lain. Dan ini sedang kuliah S2 lagi. Ya, ini sebuah struggle juga, tapi ya udah kita akan jalani gitu. Ini September dia akan berangkat lagi. Dan saya memang setiap setahun itu ada 1-2 kali juga harus ikut bareng, karena saya juga mengambil peranan saya untuk manage semua pelayanan misi kita yang ada di sana. Nah, boleh lihat next slide-nya silakan. Nah, ini saudara, ini pautnya. Nah, ini anak-anaknya. Nah, itu waktu mereka lulus pegang sertifikat di situ. Jadi 3-4 tahun lalu kalau nggak salah kita bangun yang lebih layak, kita tantang jemaat untuk memberi, dan dengan cepat itu tercover semua, beres gitu ya. Nah, terus ini beberapa bimbel yang dilakukan, ada 4 bimbel sekarang yang sedang berjalan. Jadi saudara, selain PAUD, ada strategi yang Tuhan berikan, karena kan tidak semua anak PAUD lain bisa kita pindahkan ke tempat kita, kan kita nggak boleh juga lakukan itu. Nah, coba lihat next ya, next slide-nya silakan. Nah, ini bimbel-bimbel, maaf ya fotonya memang sengaja di blur. Dan saudara, follow up-nya apa yang terjadi setelah kita kenal anak-anaknya dan kita bisa ke keluarganya. Next slide silakan. Nah, ini yang terjadi. Kami datang, makan bersama mereka, dan yang sukacita juga adalah next slide silakan. Guru yang ada di sana kami sekolahkan sarjana pendidikan S1. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Kami senang melihat mereka berubah, mereka bertumbuh. Walaupun ini aniaya mereka juga hadapi. 11:30 malam saudara, pintu rumahnya diketok. Disatroni rame-rame bawa obor. Sudah disiram bensin, keluar ikut kami. Mengerikan ceritanya saudara. Ini saya merinding masih. Dia kontak kami, tapi kami karena punya koneksi juga, kami kontak ke Babinsa, kirim orang ke sana, jagain. Tapi tetap namanya sudah bicara tentang Injil, pasti ada penderitaan yang harus dialami. Jadi diancam, jangan lagi dan segala macam, nggak jadi dibakar, dipulangkan ke rumahnya. Dia sempat stres juga, karena shock terapi terjadi kan. Jadi kami tolong dia, temenin dia dalam perjalanan. Nah, itu yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Dan akhirnya dia kuat, dia lanjutkan, lulus S1 sekarang. Bersyukur. Dan kami memperhatikan juga, ini salah satu yang kami lakukan di gereja, mungkin bisa jadi inspirasi. Next slide silakan. Saudara, di Indonesia itu masih ada 36 unengaged, unreached people group, suku-suku terabaikan. Ini harus jadi concern gereja, karena mereka belum dengar Injil sama sekali. Nah, ini adalah desain surat suara yang kami lakukan di tahun lalu sebenarnya. Jadi sebelum pencoblosan presiden, kami ajak jemaat untuk coblos surat suara suku terabaikan. Dari suku yang terpilih, yang terbanyak suaranya, itu jadi tujuan kami. Dan tahun ini kami sudah bergerak. Baru hari ini di gereja dipresentasikan hasil survei misi kami oleh tim misi kami, dan sudah ada kira-kira rencana kerjanya. Jadi tahun ini sampai ke tahun depan dan seterusnya, kita sudah akan mengadopsi titik baru ke depannya. Saya nggak tahu dengan saudara, saya excited sekali setiap kali saya mendengar tentang ini. Inilah yang saya jadi ngerti, disebut sukacitanya begitu luar biasa itu karena kayak gini-gini nih, gitu. Kalau LED di gereja jadi canggih itu saya nggak sesukacita itu. Tim worship-nya bisa nyembah kayak suara malaikat, saya nggak sesukacita itu ternyata. Tapi saya bersukacita sekali ketika hal-hal yang berkaitan dengan jiwa bisa dikerjakan. Dan yang terakhir saudara, ini penting. Kami juga mengajak anak-anak kami. Sejak 4 tahun lalu, 2020, sebelum COVID persis awal tahun, saya dan istri berkomitmen kita mesti ajak anak kita. Jadi kita bawa mereka ke sana. Ini anak saya yang kecil, yang baju merah di bawah, sedang main bola sama anak-anak sekolah di situ. Dan karena makan bersama dengan warga, biasanya kan dia nggak pernah makan gaya begitu. Ikan goreng, tempe goreng, pisang yang dibakar begitu, duduk di lantai, tikar. Udah kami ajak dia. Pertama begitu makanan datang dia lihat-lihat kami. Ini gimana nih gitu ya kira-kira. That's it gitu ya, makan. Anak saya yang kedua ini kebetulan karena sekolah di National Plus, bahasa Inggrisnya lebih fasih. Kalau ngomong Indonesia dia agak pelok gitu loh, kayak orang bule gitu. Jadi lucu juga. Bisa bawa dia lihat. Ayo kita lakukan bagian kita. Jadi ada banyak hal yang unik ya waktu kami ajak mereka, mereka jadi ngerti, oh ini loh hatinya papa mama. Nah, saya cerita ke mereka. Next slide silakan. Yang terakhir nih saudara. Nah,
yang di sebelah kiri atas itu waktu 2020 ya. Kalau yang tadi waktu baju merah itu sudah baru 2 tahun lalu ya, 2022. Ya itu sudah cukup dekat ke sini. Nah itu yang baju putih ini anak saya yang kedua. Nah baju biru di atas itu anak saya yang pertama. Ya sekarang umur 14 dan 10 tahun mereka. Jadi saya ajak mereka datang main sama mereka, lihat apa yang dikerjakan oleh papa mamanya. Nah yang ini itu gurunya, yang ini kami bawa keluarga lain. Jadi kamu bawa keluarga lain, suami istri sama anaknya. Tahun depan ini kami bakal ajak lagi, ada 2-3 keluarga lain sama anak-anaknya. Saya bilang, udah ajak anaknya sekalian, karena bisa sekalian liburan sebenarnya. Nah, jadi ajak anak-anaknya pergi. Jadi anak-anak ini ikut kita. Terus sampai ditanya, mau stay di sini nggak? Mau? Kenapa you mau stay di sini? Karena ada pohon rambutan di depan sekolah. Jadi anak-anak ini kita ajak petik rambutan. Lucu loh, ada kolam ikan yang kita memang sengaja ada untuk bisa jadi apa ya, jadi penghasilan buat mereka juga yang di situ. Jadi saudara, ada banyak hal kreatif yang Tuhan bisa berikan. Ide itu nggak bakal habis. Tuhan itu sumber kreativitas kita. Asal kita mau pergi. Saudara, nggak perlu langsung pergi ke suku-suku. Mulailah dari apa yang ada di hadapanmu. Ladang menguning, siap dituai, di sekelilingmu ada banyak jiwa-jiwa. Jangan takut. Saya akhiri dengan begini saudara. Saya 3 tahun lalu, 3 tahun lalu di Malang bertemu dengan seorang ibu yang memulai sebuah kegerakan bersama dengan para mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, dia mulai sebuah kegerakan dan kegerakan ini saudara meluas dengan luar biasa karena anak-anak yang lulus ini dikirim sampai ke pelosok-pelosok untuk menginjil. Nah saudara, ibu ini memang orang Jawa. Jadi di masa itu, saya sebenarnya sudah melewati masa-masa struggle saya yang dominan banget tentang ketakutan saya datang kepada orang yang lintas budaya. Sudah lewat lah kira-kira. Tapi saya pengen bertanya hari itu sama dia. Saya bilang, Bu, saya mau nanya Bu, kalau ibu pergi ke pelosok-pelosok Indonesia mungkin lebih mudah, karena kulit ibu saya bilang. Saya jujur, langsung apa adanya saya gamblang ngomong sama dia. Tapi saya ini Bu, nggak bisa dipungkiri saya ini kulitnya kuning. Sudah tahu jawabannya? Dia bilang gini, Roh Kudusnya sama toh Pak? Udah gak bisa ngomong saya. Roh Kudusnya sama toh, podo toh Roh Kudusnya? Iya Bu, iya. Ya udah. Kalau Roh Kudusnya sama, jangan dipersoalkan dia bilang. Kan Yesus pesan ya buat murid-muridnya. Satu hari kamu akan bakal hadapin problem yang gak mudah, tapi Roh Kudus di dalam kamu akan nolong kamu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Jangan khawatir. Jadi hari ini Bapak Ibu, ayo melangkah bersama. Mau bergandengan tangan melakukan misi ini bagi kerajaan Allah? Amin ya. Yuk kita berdiri bersama, kita berdoa.